Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajar dari rumah. Di video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang kata tanya dan penjelasan tugas PDR hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Sebelumnya, kita amati dulu gambar berikut ini. Ada gambar di sebuah jalan, ada banyak orang yang sedang berolahraga. Ya, dari gambar di atas, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapa yang menciptakan udara bersih? Kedua, kapan kita bisa kembali menikmati udara bersih? Ketiga, di mana kita bisa mendapatkan udara bersih? Keempat, apa manfaat udara bersih bagi tubuh kita? Dan yang kelima, mengapa di daerah perkotaan kita mengalami kesulitan menikmati udara bersih? Jadi, kita bahas dulu pengertian kata tanya. Kata tanya adalah sebuah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah kata tanya. Jadi di dalam kalimat tanya itu terdapat kata tanya. Sebagai contoh, siapa yang menciptakan udara bersih? Itu adalah kalimat tanya. Sedangkan kata tanyanya adalah siapa. Kemudian contoh yang kedua, kapan kita bisa kembali menikmati udara bersih? Itu adalah sebuah kalimat tanya. Dan kata tanyanya adalah sebuah kata kapan. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Kata tanya itu terdiri dari 7 jenis, yaitu kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, kata tanya mengapa, dan kata tanya bagaimana. Kita bahas satu persatu. Fungsi kata tanya. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawabannya adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya, apa yang sedang terjadi? Jawabannya, terjadi sebuah kecelakaan sepeda. Jadi, pertanyaan apa itu dijawab, jawabannya adalah benda atau sesuatu. Sesuatu tentang hal yang ditanyakan. Apa yang sedang terjadi? Terjadi sebuah kecelakaan sepeda. Kemudian kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawabannya adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang mengalami kecelakaan sepeda? Jawabannya yang mengalami kecelakaan sepeda adalah Pak Amir. Jadi, kata tanya siapa itu jawabannya adalah seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sesuatu yang ditanyakan. Kemudian, kata tanya kapan
berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawabannya adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Contohnya, kapan Pak Amir mengalami kecelakaan sepeda? Jawabannya berarti waktu ya, bisa jam, bisa hari. Jawabannya hari Rabu jam 9 pagi gitu. Berarti jawabannya adalah waktu kejadian terjadinya sebuah kejadian. Kemudian, kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jawabannya adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, di mana Pak Amir mengalami kecelakaan sepeda? Berarti jawabannya tempat ya. Jawabannya, Pak Amir mengalami kecelakaan sepeda di Jalan Mawar. Tuh ya. Kata tanya di mana berarti menanyakan tempat berlangsungnya suatu kejadian. Kemudian, selanjutnya kata tanya mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawabannya adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Jadi, kalau ada pertanyaan mengapa, nanti jawabannya karena atau sebab. Misalnya, mengapa Pak Amir mengalami kecelakaan? Jawabannya, karena Pak Amir mengerem sepeda secara mendadak. Tuh. Jadi, kalau pertanyaan diawali dengan kata tanya mengapa, jawabannya diawali dengan kata karena atau sebab. Kemudian kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawabannya adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana terjadinya kecelakaan sepeda Pak Amir? Jawabannya dijelaskan berarti ya, bagaimana Pak Amir kecelakaannya bagaimana? Ternyata jawabannya ada orang yang tiba-tiba menyeberang jalan di depan sepedanya Pak Amir. Jadi Pak Amir mengerem secara mendadak dan terjadilah kecelakaan tersebut. Seperti itu. Kemudian tugas untuk anak-anak ada di buku tema halaman 2. Di situ ada bacaan tentang Dayu dan ikan hias. Bu Guru bacakan ya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Jadi tugas kalian coba menjawab pertanyaan pada peta pikiran di buku siswa halaman 3. Di situ ada pertanyaan, ada bacaan Dayu dan ikan hias. Nanti ada pertanyaan,
Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Siapa yang memelihara ikan hias? Di mana ikan hias itu dipelihara? Dan lain-lain ini dikerjakan di buku tulis. Dan jika ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Begitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.